Bayi sering rewel, muntah, dan susah tidur. Kelihatannya sepele ya. Padahal itu bisa jadi tanda GERD loh pada anak. Hari ini saya bersama Dr. Frida, spesialis anak gastrohepatologi, akan membahas GERD pada anak dan baby. Hai, saya Dr. Frida Handayani. Jadi GERD pada anak itu ditandai dengan adanya reflux atau aliran balik sebenarnya dari asam lambung, dari gaster atau yang kita bilang lambung ke kerongkongan dan ke tenggorokan. Biasanya anaknya tuh merasa nyeri di ulu hati, kemudian rasa panas di dada, kemudian ada cairan rasanya yang keluar seperti bubbles gitu, asam di tenggorokan yang rasanya emang nggak nyaman, terus dia telan kembali dan menyebabkan sakit perut berulang serta kesulitan makan. Dalam kasus ini, akupuntur bisa membantu untuk dari sistem saraf otonomnya, jadi mengurangi reflux dan mengurangi sensitivitas lambung si anak itu. Jadi efeknya mual muntahnya juga bisa berkurang. Wah, itu bagus sekali ya. Cara yang non-invasif dan aman dan nyaman juga ya buat anak-anak. Jadi penyebab utama dari reflux asam lambung itu sebenarnya terletak pada sphincter di lambung ya, namanya lower esophageal sphincter atau sphincter paling bawah dari kerongkongan yang mau masuk ke lambung. Biasanya karena kurang kuat gitu, ototnya masih lemah dan dalam perkembangan maturitas sehingga makin besar makin hilang dan makin kuat ototnya. Yang kedua, kadang-kadang ada sudut yang namanya esophagogastric. Itu normalnya kan kurang dari 110 derajat tuh dok nutupnya, tapi dia tuh agak lebih ke bawah gitu sudutnya sehingga lebih mudah aliran balik, lebih mudah terbuka dan aliran balik dari lambungnya tuh lebih mudah ke kerongkongan. Jadi kita biasanya melakukan ultrasound abdomen tuh dok untuk melihat apakah memang ada sudut esophagogastriknya yang lebih terbuka lebar dari yang sebelumnya, apakah ada reflux juga kita bisa melihat dari situ. Biasanya sih penyebab utamanya karena katup LES atau lower esophageal sphincter itu belum kuat dan belum sempurna pembentukannya, itu biasanya pada bayi seperti itu dok. Nah, kalau kayak gitu dok, itu kadang-kadang ibu-ibu jadi bingung kan, karena salah makan atau memang karena anatominya kayak gitu dok? Betul. Ya dokter gimana ya dok? Iya, jadi itu berbeda antara GERD pada bayi dan GERD pada anak dokter. Biasanya GERD pada bayi itu kan lebih ke anatomis ya, belum sempurna, belum matur. Tapi makin besar dia makin oke, makin kuat ototnya, terus sudutnya juga makin membaik karena dia juga makin bertambah tinggi badannya, sehingga biasanya sampai umur 18 bulan tuh refluxnya bisa hilang. Tapi makanannya juga tetap kita harus jaga, misalnya kalau ASI jangan terlalu banyak atau tinggi yang mengandung laktosa, terlalu berlemak, itu kan juga menyebabkan reflux asam lambungnya terpicu. Nah, kalau pada anak-anak, biasa kalau anak-anak sekarang kan makanannya suka bermacam-macam ya dok, ada yang asam, ada yang pedas, kemudian Cocok buat anak. mungkin ultra processed foods yang terlalu banyak gitu, yang bisa memicu asam lambung jadi lebih banyak produksinya, dan itu juga bisa menyebabkan reflux dari asam lambung. Jadi pengaruh onset itu bermakna banget ya buat penentuan diagnosisnya. Kalau masih baby mungkin kita lebih cenderung anatomi, tapi kalau udah lebih besar mungkin pengaruh dari pola makan. Betul, dan kalau baby tuh lebih kita edukasi untuk positioning ya dok, tegak gitu 90 derajat setelah menyusui atau ASI. Misalnya alergi makanan gimana dok? Karena kan banyak banget tuh baby yang pantang dan alergian. Iya betul, jadi kita pada anak-anak itu kan memang tes alergi belum terlalu disarankan karena memang sistem imunnya juga belum terlalu matur ya dok. Lebih ke arah eliminasi dan provokasi. Jadi kita coba dulu untuk eliminasi misalnya alergi protein susu sapi atau yang lain, baru setelah membaik kita provokasi lagi. Nah, tapi kalau misalnya alergi itu juga menimbulkan kan bermacam-macam reaksi sistem imun ya, termasuk seperti asiditas asam lambungnya juga meningkat, kemudian juga anaknya nyeri perut dan lebih rewel gitu ya, sehingga kita perlu eliminasi beberapa hal dulu, misalnya protein susu sapi atau soya atau telur, seafood gitu ya, tapi tetap dengan edukasi dan supervisi dari dokter anak masing-masing supaya ibunya nggak kekurangan nutrisi dan anaknya juga nutrisi untuk tumbuh kembangnya tetap bagus gitu. Nah, mengenai intoleransi, misalnya intoleransi laktosa yang paling banyak itu juga sering ditemukan. Nah, biasanya pada ibu-ibu yang pemakan dairy itu, kalau misalnya udah agak berkurang makan dairy-nya, gejala reflux juga bisa membaik loh, tapi tetap multifaktorial penyebab reflux atau GERD pada bayi itu, dan baiknya memang dikonsultasikan ke dokter anak masing-masing. Jadi buat ibu-ibu yang anaknya lagi bermasalah dengan pencernaan ya, kamu bisa sambil barengin dengan akupuntur. Akupuntur selain buat tadi persarafannya, akupuntur juga meningkatkan tonus vagalnya, sehingga buat melatih lower esophagealnya itu biar tidak gampang dol, kurang lebih seperti itu. Jadi refluxnya berkurang, sama untuk yang alergian dia menurunkan respon alergi di dalam tubuh sehingga
makanan yang masuk nggak semata-mata dimuntahin lagi. Nah, Dan satu lagi, perhatikan juga pola tidurnya si anak, semoga biar tidur lebih enak, refleksnya juga berkurang, jadi anaknya nggak gitu rewel. Oke, kalau dari saya perlu dibedakan antara reflux yang normal atau fisiologis dengan reflux yang tidak normal. Jadi kalau reflux yang fisiologis atau normal itu berat badan anak ayah bunda tuh bagus, naiknya kurva pertumbuhan oke, positioning dia membaik. Tapi kalau misalnya reflux yang patologis atau yang menimbulkan gangguan tumbuh kembang, nah itu yang harus segera dikonsultasikan dengan dokter anak dan diterapi. Terima kasih. Penanganan yang cepat dan tepat akan membantu kesembuhan anak dari si ayah bunda ini. Semoga sehat selalu, jangan sampai muntah kamu mengganggu perkembangan kamu. Thank you for watching. Thank you.